Alkitab berkata bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang lebih dahulu cari kita. Alkitab berkata orang Majus datang menyembah Dia karena yang lebih dahulu ada Tuhan Yesus dengan tanda bintangnya di timur. Bukan orang Majus yang lebih dahulu cari Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu cari kita. Tuhan yang lebih dahulu cari saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, ketika hari ini saya dan saudara berada di dalam Natal ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ketika Tuhan ada, bagaimana respon kita? Tuhan sudah ada, Tuhan sudah mencari kita, apakah respon kita? Hari ini kita melihat Alkitab mengatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu apa? Alkitab bilang ayat 11, Matius 2 ayat 11, lalu sujud menyembah Dia. Saudara, sujud menyembah Tuhan. Saudara, kemudian Alkitab bilang, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya ingin bertanya, berapa banyak di tempat ini saudara yang bawa emas? Adakah setelah ini kita mempersembahkan emas di sini? Adakah saudara membawa kemenyan atau mur? Benda cair termahal pada zaman itu. Harganya seperti emas. Dan saya dan saudara harus tahu, emas yang dibawa oleh orang-orang Majus ini, mereka raja, bukan beberapa gram, tapi berkilo-kilo. Emas adalah logam mulia yang terbaik, yang mahal, yang indah. Itulah penyembahan. Tapi hari ini kita gak bawa emas, pendeta. Oke, tapi kita bawa hidup kita. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 dan 11. Yuk kita baca sama-sama. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 11. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Alkitab bilang, jalan hidup seperti apa? Seandainya Ia menguji aku, saudara, Alkitab bilang, aku akan timbul seperti emas. Saudara, jalan seperti apa? Alkitab bilang, jalan seperti apa? Karena Ia tahu jalan hidupku. Ia uji kita di perjalanan hidup ini. Kita akan muncul seperti emas, membawa penyembahan, bukan hanya pemberian emas, tapi hidup yang seperti emas. Alkitab bilang, ayatnya yang ke-11, jalan seperti apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara, mari kita lihat jejak-jejak apa yang seperti emas. 1 Petrus pasal 2. Kita harus ikut jejak Tuhan. Kita harus ikut langkah Tuhan hari-hari ini, saudara. Jangan ikut jalan kita sendiri, karena lebih tinggi jalan Tuhan daripada jalan kita. Amin. Jalan Tuhan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kadang kita gak mengerti, kadang kita tidak sadar, kadang kita tidak bisa membaca kompas. Tapi firman akan menuntun kita di jalan yang benar. Ada jejak Tuhan. Alkitab bilang di dalam ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 21. Inilah jejak Tuhan. Jejak yang menuntun kehidupan kita untuk dimurnikan seperti emas. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penderitaan adalah salah satu jalan Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Kita dimurnikan ketika kita dalam penderitaan. Alkitab mengatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-19 dan 20. Mari kita lihat 19 dan 20. Mundur sedikit. Sebab hari ini gereja kita masuk dalam tema yang Tuhan taruh, Amazing Grace. Anugerah, kasih karunia. Yuk kita baca. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Cuma karena kasih karunia Tuhan, saya dan saudara bisa tahan dalam mengikuti jejak Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Ayat 20 bilang apa?
Lanjut multimedia. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, Alkitab bilang, dan Alkitab bilang ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ternyata panggilan Tuhan bukan hanya untuk terima Yesus. Ternyata panggilan Tuhan bukan hanya untuk memuji dengan mulut kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Tapi saudara, ketika bencana ini, yang menyanyikan lagu ini adalah bencana yang siap menderita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah penyembahan hidup yang ketika saya dan saudara menderita, saya dan saudara tidak pernah komplain kepada Tuhan. Ketika Alkitab bilang janganlah kamu menderita karena, ada ayat bilang karena pencuri, karena bamabo, kemudian engkau menderita karena orang pukul. Ya saudara, ada babalap kau masuk got dan saudara bilang ini menderita karena Tuhan. Seperti kemarin ketika menguburkan hambanya, atas berpulang hamba Tuhan Ibu Nova, sekretaris jemaat. Kami lewat ke sana, ada tuh bapak setahala-hala di jalan. Baru tanggal 23,5. Bapak so menderita. Ya saudara, di Pelace. Bukan penderitaan itu, tapi penderitaan yang Tuhan layakkan saudara dan saya. Paulus pernah berkata, bersyukurlah jika kamu Tuhan layakkan masuk mencicipi penderitaan Tuhan. Karena satu saat kamu akan menerima kemuliaan yang pernah Tuhan terima akan nyata dalam hidupmu. Kepada kamu, Filipi 1 ayat 21, bukan ayat 21. Filipi mengatakan, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, saudara, melainkan untuk menderita bersama-sama dengan dia. Saya ingat ayat ini saudara. Benar di Filipi kah? Saudara, Alkitab berkata ternyata kita dipanggil. Adalah kasih karunia Tuhan jika apa? Kita menderita bersama-sama dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sekali lagi kasih karunia. Hanya karena kasih karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan, dianugerahkan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia. Dan di saat penderitaan itu datang, kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Kita masih bisa menyembah kepada Tuhan. Kita masih yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Itulah sebabnya orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan tidak akan pernah mengerti. Karena dia tidak bisa ikuti jejak Tuhan. Ada di ayat yang lain, karena jejak Tuhan tidak kelihatan. Hanya Tuhan perlihatkan kepada orang-orang yang Tuhan anggap layak untuk menerimanya. Itulah penyembahan. Penyembahan yang orang Majus bawa seperti emas. Hari ini kita gak bawa emas, apalagi emas kilo. Yang pakai kalung emas dan gelang emas belum tentu mau isi di kotak persembahan. Pendeta tadi tabung 1 tahun kasih yang piru ada beli ini mas, sekarang 1 juta. Tapi Tuhan gak butuh emasmu. Tuhan butuh hidupmu yang dimurnikan seperti emas, yang masih bisa menyembah Dia. Itu kan tulisan daripada Ayub. Saudara harus tahu 2 kitab. Yang pertama menggambarkan tentang segalanya ada Kejadian. Tapi kitab yang tertua, saudara, adalah Ayub. Dari seluruh kitab di Alkitab. Secara penciptaan Kejadian duluan. Tapi secara peristiwa Ayub yang lebih dahulu. Yang pertama. Dan Ayub menulis ini ketika apa saudara? Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-8. Terjemahan ya baru dulu. Lalu bertanya
Berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Jadi di hidup saudara, di rumah saudara bukan hanya ada pagar tembok, pagar besi, pagar ukir, tetapi ada apa? Pagar perlindungan Tuhan. Alkitab bilang, bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Mari kita lihat versi firman Allah yang hidup. Yuk kita baca, ini versi firman Allah. Lalu Tuhan bertanya pula kepada iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ia orang yang paling saleh di dunia. Saudara, ternyata paling saleh di dunia. Coba lihat kiri kanan saudara, orang saleh di dunia ini. Saudara rupa tidak yakin ini. Saudara melihat orang di sampingmu. Saudara, iya perkatakan ini orang paling saleh di dunia. Orang yang baik, oh amin. Jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara bayangkan dia, so saleh, pepambae, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini Ayub kalau pakai nama sarjana, ya saudara kalau pakai fam, ya saudara kan orang Ayub, Winowode, SE, SH, MH, saudara lihat itu. Ini saudara DP gelar banyak. Ayub, saleh, jujur, sarjana takut akan Allah, doktor menjauhi kejahatan. Bayangkan saudara DP gelar panjang sekali. Bukan manusia ada kasih, Tuhan ada kasih pada dia. Ini kan Tuhan yang bilang. Tuhan yang bilang, bukan manusia yang bilang, manusia yang bilang. Saudara ya, tapi Tuhan yang bilang. 9, yuk kita lihat. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Tentu saja ia baik, karena engkau terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Ayat 10. Engkau selalu melindungi dia dan seluruh keluarganya serta harta miliknya dari segala macam musibah. Engkau senantiasa memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Lihatlah betapa kayanya dia. Tidak heran kalau ia menyembah engkau. Iblis bilang wajarlah Tuhan. Karena dia kaya, semua Tuhan lindungi, Tuhan jaga, so itu dia menyembah. Padahal iblis grel. Karena tidak semua orang bisa menyembah Tuhan di tengah kekayaan. Iblis so nafsu, bagaimana mau jerat orang ini? Dia kaya raya, tapi Ayub pernah menulis, aku tidak pernah menyampaikan kecupan kepada matahari dan kecintaan kepada emas. Padahal dia kaya, tapi saudara seperti ada batas di dalam hatinya antara emas dan cinta, antara kekayaan dan cinta. Tidak bisa memasuki kehidupan Ayub. Ayub rajin berdoa untuk anak-anaknya. Alkitab bilang Ayub 1 ayat 4. Kita kembali ke terjemahan baru. Anak laki-laki mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Kemudian ayat berikutnya, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Alkitab mengatakan, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. 2 kali diulang, lalu mempersembahkan korban makanan sebanyak jumlah mereka. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Setiap kali habis pesta, saudara DP anak berapa? 10 Kang. 10 dia kumpul DP anak semua. Kon dia bilang, mari papa mau tumpang tangan penghuni. Ya, sobar dosa, so cepat-cepat mengaku dosa. Mengaku dosa. Mungkin dia tidak bicara marka geso di hati. Papa mau doakan penghuni. Oh saudara, saya berdoa di Kingdom Vision. Saudara, hari-hari ini adalah bapak-bapak seperti Ayub. Saudara ya, yang tidak menyerahkan tanggung jawab hanya kepada ibu-ibu. Ya, saudara, anak datang ngopi sekolah, papa tumpang tangan. Cuma online leh, mau tumpang tangan. Ya, anak datang, pergi sana pak mama. Papa ada sibuk, mana papa PHP?
Tak sesuruh di mana. Tapi saudara seperti Ayub, saudara ya, kepala keluarga yang memanggil anak-anaknya, ayo kita berdoa. Ini sudah mau tutup tahun, ini waktunya bapak-bapak mendoakan anak-anaknya. Demikianlah dilakukan Ayub, senantiasa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Iblis bilang, iya, karena engkau melindungi dia, menjaga dia, ya menyembah, ya saudara. Tetapi Alkitab berkata, coba kalau engkau ambil semuanya, apakah dia masih akan menyembah? Dan Alkitab berkata, dengan satu kejadian, dengan satu musibah, Alkitab bilang, mari kita lihat Ayub pasal 1. Ayat 19 dan 20. Mungkin saudara sudah hafal ayat ini. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda. Itu sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Worship yang pertama yang ditulis oleh Alkitab berdasarkan urutan peristiwa. Ini kan Ayub kitab tertua. Bukanlah di tengah-tengah semua baik, tapi worship penyembahan pertama yang ditulis oleh Alkitab adalah penyembahan di tengah penderitaan. Penyembahan di tengah semua tidak oke. Penyembahan di tengah duka cita. Penyembahan saudara. Ayub sujud menyembah. Bukan karena dapat doi Natal. Ayub sujud menyembah pada saat dia kehilangan bukan 1, bukan 2, tapi semua anak-anaknya. Itulah sebabnya ketika saya menyelami kitab ini, ada rasa yang berbeda daripada rasa-rasa yang kemarin. Ketika saya masuk ke dalam cerita ini, saya merasa wajar secara manusia jika istri Ayub marah kepada Ayub. Secara manusia, istri Ayub berkata apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Karena istri Ayub tidak sanggup untuk menerima kenyataan yang terjadi. Selama ini saya suka mendiskreditkan istri Ayub. Karena saya berpikir istri Ayub tidak bisa menerima yang malang daripada Tuhan. Tapi ketika saya masuk dalam cerita ini dan mengerti arti duka cita adalah kewajaran seorang manusia biasa. Tapi Tuhan sedang bawa kita menjadi manusia ilahi. Manusia rohani. Ada 3 tingkatan. Manusia duniawi, manusiawi kata Paulus, dan manusia ilahi. Itulah yang Paulus katakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sebuah saudara duka yang begitu menusuk. Dan ketika orang tidak dibawa dalam kedalaman iman, dia akan menjadi seperti istri Ayub. Makanya pujian yang kita naikkan hari-hari ini, saya tahu itu adalah pujian profetik. Saudara, ketika anugerah dan hineni. Saudara, anugerah, apa arti hineni? Mungkin banyak yang belum tahu. Hineni berarti ini aku Tuhan, hambamu. Ini aku budakmu. Maria berkata, jadilah padaku, sebab aku ini hamba Tuhan. Itulah hineni. Itulah pengabdian. Karena sesudah itu Maria akan mengalami sebuah resiko. Dia hamil tanpa seorang suami. Hukum Yahudi pada saat itu, wanita seperti ini harus dirajam dengan batu. Bagaimana kalau mereka tidak percaya Maria mendapatkan visi Tuhan? Bagaimana kalau mereka tidak percaya dan Yusuf menolak? Bagaimana 1000 bagaimana? Apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang akan terjadi ada dalam hidup Maria? Tapi Maria mengatakan, jadilah padaku sebab aku ini hamba Tuhan.
Hari itu Tuhan campur tangan, berbicara langsung kepada Yusuf. Tuhan tidak perlu bicara kepada banyak orang, tapi Tuhan memberikan kepada Yusuf, orang yang tulus hati, sebuah mimpi. Ini dari Roh Kudus. Yusuf menangkap yang ilahi karena memang Yusuf memiliki hati tulus. Saudara, hanya orang-orang yang hati tulus yang akan menangkap pesan Tuhan hari-hari ini, yang akan menerima sesuatu yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Ya, saudara, hanya orang yang ilahi. Yusuf masuk daripada seorang yang manusiawi karena pertama dia diam-diam hendak menceraikan Maria, kata firman Allah. Tapi dia masuk memaksa, Tuhan bawa dia. Alkitab, saudara, mengatakan iman. Iman. Yusuf percaya bahwa yang dalam kandungan Maria adalah kandungan dari Roh Kudus. Allah Immanuel, Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Kau bawaku dalam kedalaman iman. Saudara, kedalaman iman. Saudara tahu arti kedalaman. Saudara lihat tiang-tiang panjang ini. Untuk memasukkan tiang-tiang panjang ini perlu ditekan ke bawah, perlu ditekan ke bawah, bahkan perlu dipalu, perlu dipukul, bahkan perlu ditancapkan paku supaya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Itulah kedalaman. Kita sering menyanyikan, kau bawa diriku kedalaman iman. Saudara, bahkan kita tidak mengerti kita menyanyi, tapi hari-hari ini Tuhan sedang buka dan singkapkan. Karena ketika fondasi ini semakin dalam, tidak menjadi soal berapa banyak bangunan yang akan naik ke atas, berapa banyak tingkat yang harus dilapis ke atas. Karena itu ditentukan daripada kedalaman dan fondasi. Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, seperti rumah yang mendirikan rumah di atas batu, menggambarkan satu fondasi yang kokoh. Akan datang banjir untuk menguji rumah itu, tapi rumah itu akan teguh berdiri. Rumah itu adalah rumah rohani. Rumah itu adalah rumah tanggamu. Rumah itu adalah hidup saya dan saudara yang akan tetap teguh menghadapi 2021. Apapun yang terjadi, semua akan digoncangkan. Langit dan bumi akan bergoncang, tapi kita bersandar kepada firman yang tidak tergoncangkan. Saudara, Alkitab mengatakan, hari itu Ayub masuk dan saudara dalam kedalaman iman. Oh, Ayub pernah bergembira, bersuka cita ketika hartanya bertambah, kepada miliknya banyak. Tapi ketika dia kehilangan semuanya, saya percaya kehilangan domba bukan masalah, kehilangan sapi bukan masalah, tapi kehilangan anak seperti kehilangan belahan jiwa. Dan hari itu Ayub masih sujud menyembah. Itulah sebabnya hidup Ayub muncul seperti emas. Penyembahan pertama yang ditulis berdasarkan urutan peristiwa bukanlah karena sebuah saudara ada lagu-lagu, tetapi penyembahan di tengah tidak ada piano, tidak ada drum, tidak ada saudara alunan orkestra, tapi yang ada hanya apa, sebuah ratapan, duka, dan di tengah semua itu Ayub menyembah. Worship yang pertama ditulis di kitab tertua adalah di kitab Ayub. Hari ini, di Natal ini, bawalah penyembahan kita. Dan saudara dan saya harus tahu, di kitab Kejadian pun, worship yang pertama ditulis di Kejadian 22 ayat 5. Yuk kita lihat. Kejadian 22 ayat 5. Yuk. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Bahasa Inggris King James, saudara boleh periksa di King James saudara, kita nggak akan buka. Tadi saya enggak suruh siapkan karena ini tiba-tiba. Kata sembahyang dari kata apa? Kami akan worship. Worship. Pada saat itu Abraham harus naik untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya. Kalau kambing Abraham punya,
Kalau lembu Abraham punya, tapi anak perjanjian hanya satu. Dan hari itu Abraham dengan keyakinan penuh naik ke atas, membawa kehidupannya sendiri dan membawa hatinya sendiri yang akan ditikamnya sendiri. Karena menurut saya, saudara, bagi Abraham hatinya ada pada Ishak. Itu anak satu-satunya. Tapi hari itu dia berani dan dia berpikir sesuatu yang tidak pernah orang pikir. Apa itu? Allah sanggup memberikan anak dalam usia 25 tahun. Allah sanggup membangkitkan. Kenapa saudara? Dan pada saat itu open heaven, terbukalah surga. Tuhan bilang jangan. Tuhan hanya ingin Abraham bisa merasakan hati Bapa. Ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal, kita menyanyikan Gloria, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bersuka cita, tetapi ada hati Bapa yang pergi. Kita mendapatkan karunia, tapi ada hati Bapa yang hilang. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only son, cuma satu anak, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Anak itulah yang dia berikan. Kita mendapat, Bapa kehilangan. Oleh sebab itu Yesus bergumul di Taman Getsemani. Satu hal yang tidak bisa, saudara, ada dalam hidup Yesus, yaitu terpisah dengan Bapa. Dan hari itu, saudara, Elai, Elai, lama sabatani, Bapakku, Bapa membuang muka. Langit ikut saudara, dengan apa gelap gulita untuk menutupi. Allah tidak sanggup melihat dosa. Karena dosa itu, dosa saya dan saudara telah tertimpa kepada Yesus di atas kayu salib. Keterpisahan, semua itu harus dibayar Yesus. Dan ada hati Tuhan, hati Bapa yang pergi. Saya ingin saya dan saudara sadar, memasuki 2021, biarlah Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan, jangan berbuat dosa lagi. Karena dosa ada upahnya, nak. Mengapa orang bolak-balik, saudara, tobat kumat, kambuh lagi. Mereka tidak mengerti arti sebuah penebusan, arti sebuah pengorbanan. Kenapa ada orang mabot terus. Biar orang mau bilang. Karena engkau tidak mengerti arti sebuah penebusan. Engkau hanya merayakan Paskah, merayakan Natal, tapi engkau tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan lebih memilih duniawi daripada Tuhan bawa untuk naik ke atas. Hari ini dengan kasih Tuhan, mari kita bertobat bersama-sama. Sadarlah saudara. Ini waktu-waktu yang terakhir. Ini waktu-waktu yang saudara, ketika kita melihat fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi, saudara, kita tidak bisa main-main. Terlalu buta. Yesus berkata, hai kamu orang munafik, tanda-tanda langit kamu bisa lihat. Oh galap, oh ujang sadikile, oh langit gelap, tapi maaf, tanda-tanda zaman kamu buta. Saudara, saya yakin saya dan saudara tidak buta rohani. Tuhan bilang, baca, dilihat di tanda-tanda zaman hari-hari ini. Lihat keadaan dunia ini. Lihat. Saudara, apa yang akan terjadi ke depan? Hanya orang yang bisa berdiri adalah orang yang banyak berlutut dan bergantung, berharap hanya kepada Kristus. Jangan biarkan diri kita lari lagi, menjauh lagi. Tapi hari ini baliklah. Tuhan bawa kita di kedalaman iman. Tuhan bawa kita hari-hari ini, Tuhan latih kita. Saudara, ini masa pengujian. Tapi ketika ujian datang, berpeganglah pada satu yang sudah teruji. Siapakah yang sudah teruji? Yesus Kristus. Batu penjuru yang sudah teruji. Saudara, tidak pernah lari, tidak pernah membalas. Ketika dihina, dicaci. Ya saudara, ketika memasuki Yerusalem untuk dikorbankan, Yesus berjalan di depan. Saudara, hari itu karena pengorbanan Kristus, open heaven. Tiba-tiba langit terbuka. Satu saat langit pernah terbuka dalam kehidupan Yakub. Ketika di Betel, Yakub melihat malaikat turun naik dalam Kejadian 28. Kita tidak buka, tapi yang akan kita buka di Kejadian 35. Kembali lagi, Yakub ingin mengenang perkara rohani, di mana di saat dia tidak layak, dia lari daripada Esau. Saudara, dia melihat saudara malaikat turun naik. Hari itu ketika dia diberkati, Yakub tidak lupa diri. Ketika
dia telah punya istri, ketika dia punya kawanan domba, keluar dari Laban, dia berkata, mari kita kembali ke Betel. Kejadian 35 ayat pertama, mari kita lihat. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Judulnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Ini Yakub so kaya ini. Dulu Yakub lari tidak bawa apa-apa, hele bantal dari batu. Saudara, ini Yakub so kaya raya. Saudara, punya anak-anak yang sudah saudara memiliki sebuah power, memiliki kekayaan, memiliki istri. Dan Alkitab berkata, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Oke ya, jadi setuju? Ini sudah yang kedua. Dan Alkitab berkata, kita potong saja ayat 6. Jadi Yakub pergi, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yakni Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ingat, sejak Yakub menggelari tempat itu dan terjadi open heaven, Luz artinya kering, tiba-tiba daerah itu diberkati. Perjumpaan dengan ilahi membawa pengaruh di alam jasmani. Perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara boleh tidak lihat hari ini, tapi akan tetap terjadi di alam jasmani. Apa yang kita menangkan di alam roh, di dalam doa, di dalam puasa, alam jasmani akan mengikuti. Saudara lihat peristiwa kenapa Ayub kejadiannya begitu, karena ada sesuatu di alam roh. Allah sedang mempromosikan Ayub. Akibatnya Ayub terima. Seringkali orang menderita, orang pikir Tuhan marah kepada dia, Tuhan tidak sayang kepada dia. Tetapi sebenarnya Tuhan izinkan. Karena apa? Tuhan begitu bangga dengan dia. Dan Tuhan mau buktikan kepada dunia ini, bahkan kepada iblis di kuasa kegelapan, bahwa ada seseorang yang masih tetap setia kepadaku di saat senang maupun di saat susah. Saudara, Alkitab bilang, kita lanjut ayatnya yang ke-9. Ini powerful. Ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula. Oh, di Betel itu Allah menampakkan diri dan memberkati dia. Wah saudara, mari kita lihat ayat 10-11. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Weh, apa arti Israel? Pemenang, pangeran Allah. Israel, kamu Israel. Sampai sekarang ada negara Israel. So banyak kali orang mau bom. Tahun 67 pernah diserbu. Hanya 6 juta. Ketika saudara orang datang, penyerbu datang menyerbu. Hari itu adalah hari di mana kalau orang bilang sekarang pas Paskah. Hari itu mereka sedang berpuasa saudara. Dan tiba-tiba serangan, saudara tahu. Tidak pernah kena. Bahkan serangan roket. Ini sejarah dunia. Roket itu tapaleset saudara. Bahkan mereka lari terbirit-birit. Karena mereka melihat kata di negara Israel itu ada saudara pasukan-pasukan yang begitu banyak. Ternyata itu pasukan malaikat. Itu pernah terjadi tahun 1967. Tuhan bela. Ini kan janji. Saudara, janji bertahun-tahun Tuhan pasti genapi. Janji yang Tuhan berikan dalam hidupmu Tuhan pasti genapi bagi anak cucumu. Tuhan genapi bagi keturunanmu. Jangan main-main dengan janji Tuhan. Oh saudara, Tuhan pasti genapi. Alkitab bilang, lalu ayat 11, firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah bertambah banyak. Oh raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara, makanya orang Yahudi kan pintar. Betul? Google orang Yahudi, Coca-Cola Yahudi. Ya apa? Motorola Yahudi, Apple ada darah Yahudi. Saudara ya, iya saudara. Termasuk orang-orang yang mengkhianati Tuhan ada di Yahudi. Saudara, saking dompet pintar. Saudara ya, Alkitab bilang. Kemudian ayat 13 semua. Jadi sudah banyak berkat ayat 13. Lalu naiklah Allah. Bayangkan saudara, Allah turun menjumpai Yakub, meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman. Baca Alkitab, bayangkan. Coba sekali-sekali saudara bayangkan jadi Yakub. Tiba-tiba engkau Yakub dan tiba-tiba Allah datang. Weh, saudara, dan Allah datang bawa apa? Berkat. Anakmu diberkati, hidupmu diberkati, namamu diberkati. Wih, saudara, apa yang akan terjadi?
kita bersuka cita, kita bergloria, haleluya. 15. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel, rumah Tuhan. Ayat 16, mari kita perhatikan. Ini yang saya mau maksudkan kepada saudara. Sesudah itu, sesudah apa? Open heaven. Sesudah Allah jumpa dengan Yakub, sesudah sebuah janji yang besar. Mari kita lihat sesudah itu. Berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya sangat sukar. Saudara, ayat berikutnya, ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sebab ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ini anak kedua, Yusuf PhD. Lanjut, 18. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamainya Benyamin. Saudara, mari kita lihat. Bukankah tadi dia berjumpa dengan Tuhan? Bukankah tadi telah dideklarasikan di depan anak-anaknya ada open heaven? Tapi kenapa sesudah itu Rahel dipanggil pulang oleh Tuhan? Rahel adalah belahan jiwa dari seorang yang bernama Yakub. Yakub cinta pada Rahel. Dia kerja 7 tahun. Alkitab berkata 7 tahun dirasanya beberapa hari saja. Dan ketika diberikan Lea, Laban beralasan, ya susah kasih. Yakub bilang kasih kok Lea, nanti kita tambah 7 tahun. Tanpa gaji 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Yakub mencintai Rahel lebih daripada nyawanya sendiri. Itu dibuktikan ketika berhadapan dengan Esau. Saudara, Esau di depan, Yakub atur. Ini kambing-kambing, domba-domba, budak-budak, kemudian dia taruh Lea. Dia taruh, baca Alkitab. Rahel di belakang sekali. Tujuannya apa? Kalau Esau mau bunuh, Rahel bisa lari. Biar jo yang lain mati, yang penting Rahel lolos. Tuhan bicara kepada saya tentang hal ini. Kepada saudara tentang hal ini. Setelah open heaven, sesuatu terjadi. Yakub harus terima kenyataan. Yakub cinta kepada Rahel. Saya ingat waktu suami saya berpacaran, dia datang ke rumah. Hari pertama dia bawa roti. Hari kedua dia bawa minuman. Hari ketiga dia bawa koran Pak Opa. Tapi Opa bilang kalau so bale-bale begini so ada DP maksud. Saking cintanya setiap hari dia datang. Lalu Opa saya tanya, apa maksudnya? Kita bilang kita lain tahu. Ya saudara. Dan oma saya kepeleset patah kaki. Suami saya hubungi cucu-cucu mau antar Pak Oma. Tiba-tiba datanglah cucu Mon pagi-pagi. Oma tas bawa oto antar Pak Oma. Di apa kok terapi? Hari-hari saudara, hari-hari. Oh tapi Oma bilang itu karena cinta. Ya saudara, ya kan ada maksudnya. Oh Yakub kerja. Satu kali sebelum menyatakan cinta, saudara, Pak Mon bawa saya di Matahari. Waktu itu ke Matahari top sekali, mall zaman sekarang. Dengan 2 teman saya. Dan dia tunjukkan, belilah apa yang kau mau beli. Isilah dalam keranjang. Teman saya langsung ambil vol dan 2 keranjang. Kita nih mau ambil. Tapi teman dia bilang, bodoh ngana. Bodoh biar ngana nih mau ambil. Biar ngana mau ambil. Lihat tuh nusa vol. Saudara dorang lain nih mau bodoh. Saya nih mau ambil. Karena kita bilang, rupa ada sesuatu ini. Ada sesuatu ini. Karena cinta. Bayar di kasir sejuta. Mari kita cuma lantan dan paksa-paksa kita cuma bawa mister. Penai oto, ya dia cari tuh taksi. Begitu tapi tamang dona dia bang pergi jo. Tak tinggal kita deh bang. Kayak pendak ambil dang dek. Sudah jo Kak Mon.
Semua karena cinta, tapi dalam hati habis DP gaji ini. Bayar tapi tambah 2, tapi tambah 2 pergi kita ngingi-ngingi. Saudara ya. Saudara bayangkan ini Yakub kerja 14 tahun. Sudah jangan gaji. Yang penting Rahel. Oh Laban lendak bodok, iya tambah 7 tahun. Kerja tiap hari 7 tahun saudara, no gaji. Asalkan Rahel, habis kawin dengan Rahel, tambah ulang 7 tahun. Berarti Yakub mesti kerja sampingan. Kan Laban ini mertua, haleluya, ini mertua begini. Saudara, iya, mertua bikin bodok ini. Tapi dia kerja, hari-hari dia enggak pastiu. Padahal suka yang biasa kan orang, kalau 3 tahun kawin semua mulai baku pastiu. Ya, ini dia kerja 7 tahun demi istrinya Rahel. Isu kawin ini. Cintanya kepada Rahel. Dan hari itu tak tambah dia open heaven. Oh Tuhan akan memberkati Yusuf soada. Wah saudara, semua soada. Dan tiba-tiba Rahel diambil. Diambilnya di mana? Yuk kita lihat mundur ayatnya yang ke 16. Saudara, apakah Yakub kurang iman? Apakah Yakub kurang di mata Tuhan? Bukan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup Yakub. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan 1 biji saja. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Saudara tahu, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, di manakah Tuhan menampakkan diri? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Ini hari lahir Yesus Juru Selamat. Mika 5 ayat 1. Berarti ayat 2. Kan kalau di Inggris. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, di tempat kelahiran Yesus Kristus, di sanalah Rahel mati. Tepat di mana hari Natal, di sanalah korban dipersembahkan. Karena arti Rahel artinya induk domba. Saudara boleh cari dalam bahasa Ibrani. Arti Rahel adalah induk domba. Hari itu Yesus Kristus domba Allah harus terlahir di Bethlehem Efrata. Mika 4 ayat 14. Mari kita lihat. Mika 4 ayat 14. Ayat 14. Ya. Oh enggak ada. Sebentar, ada yang namanya Menara Kawanan Domba. Mika pasalnya 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Inilah tempat lahir Kristus. Dan engkau hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit Putri Sion. Saudara boleh lihat di saudara ya, di terjemahan lain, atau saudara salin ke bahasa aslinya, ini namanya Migdal Eder. Migdal Eder, Menara Kawanan Domba. Saudara ke Israel, saudara tanya, di mana Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder? Itu adalah nama yang sama. Hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang, akan kembali pemerintahan yang dulu berjalan. Ini Menara Kawanan Domba, di atas gembala-gembala tanpa mengintai, lia-lia domba. Di bawah adalah tempat pembiakan domba yang akan dikorbankan di bait suci. Setiap domba-domba itu harus dibungkus dengan lampin. Jadi ketika induk domba melahirkan, maka lampin itu harus bungkus domba. Karena domba-domba ini harus dijaga tidak bercacat, tidak bercela untuk dikorbankan di bait suci. Nanti di bait suci Yerusalem akan menghubungi setiap kali Paskah atau pengorbanan, mereka akan menghubungi para gembala. Adakah domba yang sudah dibendung dan tidak bercacat, tidak bercelah, maka akan disediakan domba itu. Saudara, makanya Alkitab berkata hari ini telah lahir Yesus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Bayi itu terbungkus dengan
lampin. Lampin yang apa? Yang biasa bungkus domba yang akan dikorbankan. Kenapa? Ya, bayi itu tidak cuma sampai kamu akan menemukan bayi itu dibungkus dengan selimut. Bayi itu cukup begitu. Tapi kenapa harus dibungkus dengan lampin yang adalah pembungkus daripada domba-domba yang akan dikorbankan? Karena Yesus Kristus akan dikorbankan bagi saya dan saudara. Di mana? Di Efrata. Di mana? Di tempat Rahel. Itu sebuah nubuatan. Yakub harus menggenapkan satu pesan profetik. Janji Tuhan bahwa ke depan ada induk domba, yaitu Bapa sendiri yang akan mengorbankan dombanya. Dan domba itu harus mati. Makanya Rahel mati. Apakah Tuhan tidak sanggup melindungi Rahel? Terlalu sanggup. Terlalu bisa. Tuhan bisa saja turun dari sorga, memberkati, membuat. Makanya Hana berkata, Tuhan bisa memberi apa yang tidak ada jadi ada. Dan Tuhan bisa mematikan, tapi Tuhan juga bisa menghidupkan. Hari ini, dengar baik. Semua yang terjadi di gereja kita, di hidup saya dan saudara, semua Tuhan sedang atur dalam rencananya. Oleh sebab itu Tuhan menyampaikan firman-Nya supaya saya dan saudara mengerti semuanya ada maksud, semuanya ada penggenapan janji Tuhan. Walaupun saudara bisa merasakan hari ini betapa kalau saudara punya seseorang yang saudara kasihi, dan ketika orang pergi, orang itu pergi, ada sebuah rasa yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Begitu juga Bapa di sorga. Ketika Yesus turun ke bumi, kita semua bersuka cita. Tapi Bapa melihat anaknya yang tunggal hari ini lahir, tetapi 33 tahun kemudian mereka akan salibkan. Hari ini mereka bersuka cita, tapi pada 33 tahun ke depan yang bersuka cita itu yang akan menyalibkan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke Kejadian 35 tadi. Kita hampir selesai. Kejadian 35. Ayatnya yang ke-20, ke-19, 20, 21. 19. Demikianlah Rahel mati. Saudara ya, ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata. Hati-hati, ada banyak tempat, ada banyak nama yang sama di Alkitab. Tapi kali ini Tuhan memberikannya begitu tepat. Efrata yang mana? Efrata Bethlehem. Benar ya? Ini adalah tempat yang sama. Saudara, ayat 20. Ayat 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Itulah menara kawanan domba. Yakub melihat di sisi lain. Yakub melihat. Dia berdiri di sana. Dan dia ubah nama anaknya dari Ben-Oni, anak penderitaan, menjadi Benyamin, anak kemenangan. Saudara ingat satu hal. Natal adalah penyembahan. Berikan hidup kita sungguh-sungguh. Dalam penyembahan saudara akan lihat pengharapan. Yang kedua, Natal, penderitaan diubah jadi kemenangan. Sebagaimana Ben-Oni diubah menjadi Benyamin, saya terlalu yakin penderitaan yang kita alami hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ayatnya yang terakhir, 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat ke-7. Yuk kita baca sama-sama semuanya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, orang yang dibawa Tuhan, kau bawaku dalam kedalaman iman. Saudara, akan Tuhan izinkan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyadarkan dirinya. Saudara, barang siapa menang, Tuhan bilang akan kukaruniakan bintang timur. Bukankah bintang timur itu ya dinobatkan pertama kepada Lucifer, malaikat yang pernah menyembah, hai engkau bintang timur Lucifer. Tapi Tuhan berkata dalam Wahyu 3, dia sudah selesai, dia tidak dapat apa-apa. Tapi bintang timur, gelar yang baru, gelar penyembahan. Karena kan Lucifer adalah pemimpin penyembahan. Gelar penyembahan, pemimpin penyembahan itu akan aku berikan kepada orang yang menang. Kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Barang siapa menang, kepadamu akan kukaruniakan pakaian putih. Barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan memerintah bangsa-bangsa. Barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan mahkota kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memerintah bersama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan menjadi soko guru. Hari ini ingat baik, penderitaan yang engkau alami justru akan membawa kemenangan kepadamu. Mari majulah, aku deklarasikan dalam hidupmu. Sekalipun saya dan saudara hari ini, saudara menderita, tetapi Tuhan menjamin kita, kemenangan menjadi bagian kita. Berjalanlah jejak dalam jejak Tuhan. Jejak Tuhan adalah jejak penderitaan, tapi dalam penderitaan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Percaya dengan iman, Tuhan bawa kita dalam kedalaman. Mari bangkit berdiri, kita sembah Tuhan.